Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran sejarah. Kali ini itu sejarah yang diberikan di kelas 11 IPA dan IPS adalah sejarah Indonesia yang berdasarkan kurikulum 13 yaitu kompetensi dasar yang perlu dipahami adalah itu pada pertama menekankan kepada bahasa-bahasa Eropa di dunia ini. Setelah itu yang pertama masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Dalam membahas penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat. Ini kita ketahui bahwa bagaimana keadaan Eropa pada masa lalu, ya. Pada Eropa pada masa lalu bisa dikatakan itu Eropa sangat mengalami suatu kegelapan, zaman kegelapan, ternyata adanya dokumen dari gereja pada saat itu. Juga adanya masyarakatnya masuk kepada gereja, bukan masyarakat masyarakat, tapi gereja yang juga harus tunduk kepada gereja. Yang berikutnya, zaman kegelapan itu ternyata ada dokumen gereja itu ternyata ada yang mendobrak, ada gerakan menyebabkan suatu reformasi gereja. Yang juga jelas ada itu atau yang adanya negara Eropa itu sendiri ingin mendapatkan suatu masa pencerahan, dikenal dengan istilah yaitu Renaissance, ya, bangkit kembali dari zaman kegelapan. Itu adanya suatu kebebasan bagi masyarakatnya untuk berkarya, untuk berpikir secara rasio dan akhirnya menghasilkan hak asli dari bangsa-bangsa Eropa itu sendiri. Dengan masa atau berkembangnya Renaissance dan mengakhiri abad pertengahan atau abad ke-8, maka periode inilah juga disebut sebagai abad pencerahan dengan membawa perubahan bagi kehidupan bangsa-bangsa Eropa pada masa itu. Berkembanglah berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang mewarnai Eropa pada masa Renaissance yang mendorong bangsa-bangsa Eropa itu tentunya berlomba-lomba dalam bidang teknologi. Dengan masuknya ke masa Renaissance itu yang akhirnya jelas bahwa orang-orang Eropa itu ingin mencari juga daerah-daerah baru, ya, untuk mengembangkan ilmu itu. Jadi ternyata pertama bangsa-bangsa Eropa ternyata mengetahui bahwa di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Yang jelas menjadi motivasi datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan kayanya sumber-sumber daya alam yang diketahui oleh para penjelajah yang sudah dilakukan pada saat itu ternyata Columbus. Jadi pertama bahwa kekayaan Indonesia itu menjadi incaran
bangsa-bangsa lain. Ini pada abad ke-15 setelah berakhirnya Renaissance, bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba melakukan suatu intelijensi muda untuk menemukan kebutuhan atau menemukan kebutuhan manusia ini untuk mencari daerah baru dan mencari tempat-tempat untuk kejayaan negara. Kenapa? Oh, dia itu mencari daerah baru sampai ke wilayah Nusantara. Apa yang menjadi motivasinya? Dia masyarakat itu masuk ke wilayah Indonesia. Ya. Ya, bahasa Eropa, yaitu tadi Spanyol, Inggris, dan Portugal. Yang satunya antara Spanyol dan Portugal yang mempelajari bagaimana ke wilayah Indonesia. Inilah latar belakang penjelajahan samudra. Itu faktor yang mendukung bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru ke dunia timur. Itu pertama, tentunya adanya perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi tadi Renaissance dan pengetahuan dan teknologi tentang mengalami satu perkembangan yang sangat besar. Ini muncul berbagai suatu teori dari beberapa ilmuwan barat yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra untuk membuktikan kebenaran teori-teori yang sudah dikeluarkan oleh para ahli tersebut. Apabila ada penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi, misalnya yaitu Copernicus. Terus menyebutkan pendapat tentang perputaran planet-planet. Saya menurut beliau, jika seseorang berjalan dari satu titik ke arah barat, dia pasti akan kembali ke titik semula. Maka ini menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Pada teori ini akhirnya mendorong bangsa Eropa tentang berdasarkan teori dari Copernicus dan didukung oleh yaitu Galileo Galilei. Bahwa mengungkapkan ada Copernicus ya dari seorang ahli matematika dan astronom Jerman, kemudian diperkuat oleh Galileo Galilei itu sebagai astronom dari Italia. Kemudian yang menjadi latar belakang berikutnya adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Jadi Anda ketahui bahwa dengan jatuhnya Konstantinopel atau kerajaan Bizantium yang ada di Romawi Timur itu jelas menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dengan wilayah Asia, khususnya China, India itu terputus. Sebelumnya ada laut Mediterania, ya juga situasi oleh kesultanan Turki punya perdagangan laut antara Eropa dan Asia Timur itu jelas terhambat. Jelas jadinya suatu putusnya jalur perdagangan yang menyebabkan suplai rempah ke Eropa itu sedikit berkurang. Sebenarnya harga rempah semakin mahal dan inilah yang mendorong bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. Apa? Itu untuk tadi pencarian tentang
kepercayaan bahwa bisa Eropa itu mencari atau berburu mutiara dari timur. Timur untuk kekayaan dari Eropa. Dalam hal pencarian perangko itu, kenapa para perangko yang tahu para perangko itu cengkeh yang ada kan bunga cengkeh juga itu sangat diperlukan dibutuhkan di Eropa dan pada saat itu dengan adanya rempah-rempah selalu dipakai untuk keperluan sehari-hari untuk dijadikan sebagai obat dan minuman sehari-hari bangsa Eropa tersebut. Tentunya bangsa Eropa yang sangat dingin mungkin yang menyebabkan bangsa Eropa sangat membutuhkan obat-obat tersebut. Jadi kalau kita lihat itu tadi kondisi dingin berarti itu dijadikan sebagai hangat tubuh saat musim dingin. Rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa yang besar itu terdapat di Indonesia, masuk tadi mendarat di wilayah Maluku, kemudian itu kan rempah-rempahnya yang kepada Maluku itu yang panjang di Maluku itu bukan tanaman yang dibutuhkan yang sangat subur di Maluku seperti termasuk dan tidore ya itu tadi yang itu saja ternyata kalau di Pulau Rica dari kawan-kawan yang merupakan tanaman yang sangat diperlukan ya juga ditemukan di wilayah Sumatera Jawa terus kita berburu para pedagang terus itu yang juga terkait adalah adanya buku catatan perjalanan Marco Polo ya dan adanya dengan Gigi dan jadi bangsa Eropa ternyata melakukan perjalanan pergi ke Meksiko tidak hanya untuk mencari jalur perdagangan yang baru dan menemukan dari langsung terbuka, tapi ternyata juga dia dilandasi dengan semboyan Road, Brewery, dan Gospel. Ya. Kemudian Road, tentunya yang kita tahu bahwa itu mendorong upaya bangsa Eropa berburu kekayaan. Kekayaan itu berupa apa? Lebih berharga lagi seperti emas, perak, dan lain-lain. Ya, glory, ya, glory itu ada gospel. Glory berarti kejayaan. Kejayaan, percobaan ini bertujuan mendorong berkembangnya imperialisme. Kejayaan imperialisme kepada mencari sumber daya alam yang berharga dan mulia emas dan perak. Dan perak. Berdasarkan imperialisme kolonial, jadi kejayaan sebuah bangsa itu bisa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang mendorong bangsa Eropa saling mengalahkan untuk menjadi negara terkuat dengan negara kekuasaan yang luas. Jadi logam mulia emas dan perak itu istilah merkantilisme atau
adalah politik ekonomi pada saat itu, ya, untuk mencari logam mulia, emas dan perak supaya menjadi itu tersebut itu akan menjadi kuat dan akan memiliki daerah yang selain glory, maka ada gospel. Gospel yaitu yang sama dengan bangsa Eropa, bagian timur, juga menjual musik suci. Yang dikatakan dari gereja ya, dari gereja, itu mengadakan acara. Jadi gospel itu mengadakan itu ada Nasrani kan, dan yang adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius sampai juga di Malaysia. Itu banyak itu yang bernama Mas dan banyak beberapa saja yang sampai di itu ya itu inilah yang menjadi latar belakang penjelasan samudra. Kita masuk ke petualangannya, penjelajahannya, ya. Akhirnya berat, kebutuhan hegemoni, kronologis berdasarkan bangsa Eropa ke Nusantara. Banyak sekali tadi disebutkan bahwa yang mempelopori adalah Spanyol, Portugis, itu masuk ke Malaka, kemudian lanjut ke Maluku, Inggris juga itu masuk ke India. Yang berat masuk ke kita dan lambat ya abad ke-16. Fokus Spanyol kan bisa kita menyebutkan gitu awal abad ke-16 dan akhir abad ke-16. Lautnya lihat itu mungkin sebutkan juga yang perlu Anda tahu yaitu misalnya Eropa yang favorit jalan saja adalah tadi apa bangsa Portugis dan Spanyol dan juga yang lainnya ya ada Christopher Columbus, ada Diaz, ada Vasco da Gama, ada Alfonso, ya, kemudian ada juga itu Napoleon. Inilah ternyata Alfonso, ya, yang menjadi gubernur di pangkalan dagang Portugis kedua pada saat itu, kemudian tahun 1511 dia ternyata berhasil menduduki Malaka. Jadi awal-awalnya dia itu sampai juga di India. Terus sampai di India, itu berhasil masuk ke Malaka dan di tahun berikutnya pada tahun 1512 ternyata Portugis sudah di Maluku. Ternyata rupa-rupanya Malaka itu tidak begitu banyak seperti halnya yang ada di wilayah Pulau Konsul. Kemudian ada ini perjalanannya Vasco Columbus, seperti yang kita tahu itu adalah seorang bangsa Spanyol yang tahun 1492 ya saja itu lebih awal ya dia melakukan suatu pelayaran menuju ke arah barat dengan Atlantik. Kemudian dia mendarat di Pulau Roma, kemudian dia ternyata menemukan itu benua baru, benua Amerika, itu yaitu juga oleh
berisiko eksklusi yang menekan terima Amerika. Kemudian ada juga dari bangsa Portugis tuh, itu ternyata bangsa Portugis kita, tapi awalnya masuk ke wilayah Afrika Selatan. Itu Bartolomé Dias, Bartolomé Dias, seorang bangsa Portugis yang pertama kali dia melakukan suatu pelayaran melalui arah timur dan menyusuri pantai barat Afrika tahun 1436 dari akhir abad ke-15 itu sampai di ujung Afrika Selatan dan kemudian disebut dengan Tanjung Harapan. Masuk juga ada Vasco da Gama, untuk Vasco da Gama karena saat kita berbicara masa zaman Portugis, ternyata dengan keberhasilan Christopher Columbus ya, yang akhirnya membuat penasaran itu raja Portugis ya. Sekarang Portugis itu dengan Portugal. Raja Portugis pada saat itu memanggil pelaut yang ulung Portugis itu dengan Vasco da Gama. Jadi harus melakukan ekspedisi kerajaan Samudra seperti halnya yaitu Columbus. Vasco da Gama adalah bangsa Portugis yang melanjutkan usaha Dias ya, mengadakan pelayaran menuju ke negara timur. Kemudian di tahun 1498 dia berhasil mendarat di wilayah India. Selanjutnya Portugis ini menjadikan pangkalan dagang yang pertama di Asia, yaitu ada lagi itu Mantusan, ternyata Mantusan itu dia adalah seorang pelaut yang berkebangsaan Portugis yang tinggal di Spanyol. Dia mulai melakukan suatu pelayaran di tahun 1519. Jadi sekitar ke-16. Dalam pelayarannya itu dia dibantu oleh Sebastian ya. Tapi dalam wilayah yaitu ketika dia berhasil sampai di Filipina, tapi di Filipina itu ternyata ada masyarakat yang menentang ya, ada suatu bentrokan dengan itu Magellan yang meninggal di Filipina tahun 1531. Tapi orang itu dilakukan oleh yang Sebastian itu dan kembali ke sana dengan rempah. Kita dikatakan bahwa Magellan yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali ini. Jadi kita tadi pada masalah kolonialisme dan imperialisme. Maka perlu diketahui kolonialisme berasal dari kata kolonik, itu menunjukkan sebagai wilayah kekuasaan. Imperialisme das paham itu adalah suatu tadi yang disebut dan kolonialisme adalah suatu paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah manusianya juga yang berada di luar batas negara. Kolonialisme dapat dibedakan eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Yang dimaksud dengan kolonialisme eksploitasi tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, berarti dengan datangnya tahun penjajah itu akhirnya jelas dia
sangat berebut wilayah kita untuk mencari perebutan mutiara dari timur. Itu juga melakukan satu eksploitasi terhadap sumber daya alam. Itu jelaslah menurut kekayaan sumber daya alam dari wilayah yang di datangi yang selesainya. Itu juga kolonialisme penduduk dan masih apa penduduk tenaga juga. Kolonialisme deportasi yang diasingkan. Jadi yang kita tekankan mungkin ini adalah kolonialisme eksploitasi dan kolonialisme itu penduduk. Kita masuk ke imperialisme. Nanti perkembangan dengan adanya satu penjajahan samudra, lainnya berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Jadi ada yang berkoloni, ada yang menetap di wilayah kita, dan justru dengan menetapnya wilayah kita, itu juga ingin menguasai wilayah kita dengan memberikan suatu pemerintahan. Adalah imperialisme. Dari kata imperium, memerintah. Itu adalah jadi imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajah. Imperialisme dengan masa-masa waktu penjajahan samudra itu, maka bisa dibedakan ada itu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Ya, dalam waktu penjajahan samudra itu sampai wilayah kita adalah imperialisme kuno. Berkembangnya imperialisme kuno yang menekankan kepada masalah bahwa bangsa-bangsa barat itu dengan adanya imperialisme kuno menerapkan politik ekonomi. Ini adalah menerapkan politik ekonomi merkantilisme. Yang maksudnya bahwa pihak-pihak asing itu ternyata bukan saja mencari rempah-rempah, tapi justru yaitu ingin mencari logam mulia, emas dan perak. Supaya negara itu mendapatkan negara itu menjadi subur dan juga menjadi kuat, dan jelas dia akan bisa menguasai daerah-daerah yang lebih banyak. Adalah dalam hal imperialisme kuno, terjadinya merkantilisme. Saya katakan kembali yaitu politik ekonomi untuk mencari logam mulia, emas dan perak sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya dalam politik ini pemerintah diikut sertakan. Pemerintah apa untuk menjadi negara itu menjadi subur, menjadi kuat. Ini jelas dia akan selalu tampil mungkin di dunia banyak mempunyai itu realitas yang jelas. Berikutnya, masa penjajahan Portugis. Ini yang tadi disampaikan, ya, masa penjajahan Portugis dalam hal bukan pelayarannya itu masuk ke wilayah Nusantara, ya, itu berhasil melakukan dua Indonesia di tahun 1910 dan masuklah ke wilayah Malaka di tahun 1911 dan kemudian masuk juga ke wilayah Maluku di tahun 1512. Portugis kemudian
mencari suatu bersama dagang terutama untuk komunitas yang ada tanpa itu dengan wilayah yang ada di Nusantara bisa masuk bukan hanya di Indonesia saja tapi sampailah ke wilayah itu Pulau Jawa Barat. Perlu Anda ketahui bahwa dalam perjalanan Portugis ya, sampai ke wilayah Nusantara itu selalu membawa patok. Wilayah yang dilaluinya itu selalu ditanam itu patok yang dikenal dengan nama Padro. Jadi menunjukkan bahwa itulah kekuasaan Portugis. Dan bangsa Portugis juga ternyata yang tadinya memang maksudnya diterima dari pihak buku, ya, tapi memang jelas tidak itu sekarang dari sultan sebetulnya dalam perlawanan seperti abad 19 atau terbentuk misalnya kolonialisme dan imperialisme yang dari itu kerajaan-kerajaan di saat Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku, jelas di sini juga saling adanya suatu kepentingan, saling ada suatu kesempatan. Untuk Portugis, ada yang disebut Spanyol, sama antara Ternate dan Tidore. Ternate Tidore jelas menjadi sektor masyarakat. Jadi nanti kita bahas ada yang khusus pembahasannya dalam hal perlawanan berbagai daerah terhadap itu kaum kolonialisme dan imperialisme penjajahan. Kita lihat lagi masa penjajahan Spanyol. Masa penjajahan Spanyol, ternyata selain Portugis tadi kami mempelajari juga Spanyol, maka masa penjajahan Spanyol saya ingin ketahui bahwa sebelum orang-orang Portugis keempat mulai melakukan suatu penjelajahan samudra, sebenarnya ternyata sudah lebih dulu itu Spanyol. Spanyol keempat berlayar mencari tempat yang sering terempat, dan orang Spanyol itu termasuk juga Portugis mungkin dapat dikatakan sebagai tadi pelopor dalam pelayaran dan penjajahan dan penjajahan. Itulah diingat satu belang-belang. Bagaimana dalam hal perjalanannya? Ternyata antara Portugis dan Spanyol yang harusnya ketemu di wilayah Maluku. Maka bahwa yang tadinya memang itu selalu menyambut dengan baik kedatangan orang-orang asing itu, ya. Termasuk juga di sini ada sambutan baik dari Tidore, ya, itu juga dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk mengembangkan kekuasaan yang besar. Ini itu adalah ke mendirikan benteng dan mulai melakukan suatu karena ternyata Spanyol dan Portugis bertemu di wilayah itu, maka terjadi suatu persaingan yang akhirnya membawa Portugis dan Spanyol ke kerja secara besar, ya. Lihat persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate, yang akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa namanya itu bahwa Portugis harus menguasai Maluku, tetap dia menguasai Maluku, sedangkan Spanyol harus keluar dari Maluku. Dia harus setelah
Sebelum adanya suatu perjanjian secara biasa, kita diadakanlah perjanjian Tordesillas. Sebelum perjanjian Saragossa ada Tordesillas. Jadi perjanjian Saragossa itu mempertegas perjanjian Tordesillas di tahun 1949. Apa isi dari Tordesillas itu? Kita perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas. Sekarang dikenal dengan provinsi atau ada di wilayah Spanyol. Jadi tepatnya tahun 1494, akhir abad ke-15, jadi sebelum masuk ke wilayah Maluku, ya, ternyata antara Spanyol dan Portugis mengadakan suatu perjanjian Tordesillas. Maksudnya menjadi dunia di luar Eropa itu menjadi musik atau musik kemudian perbedaan arah. Kita wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, dan sebelah barat itu oleh pihak Spanyol. Jadi ada perbedaan wilayah dan adanya perjanjian Tordesillas antara timur dan barat. Ternyata karena kembali tadi berdasarkan teori Copernicus, sebenarnya walaupun Garuda masuk ke wilayah Maluku, tapi ternyata dia masuk bertemu juga di wilayah Maluku. Kita mengatakan itu bulat, ya, pun bisa berubah arah, ya, jalurnya, tapi yang bisa ketemu di satu tempat. Ya, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, itu besar belakang datang bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama pembahasan sejarah Indonesia dari kelas ini kita lanjutkan untuk menghidupkannya tentang kepada masa itu penjajahan di Eropa. Itu dulu sampai bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, cuma nyimpennya gimana?